Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marni, mahasiswa Akbar Batisda Serukam tingkat 2. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu DDST, ya, atau yang kepanjangannya yaitu Deafener Developmental Screening Test, ya. Langsung deh ya. Ya, ini pengertiannya. DDST adalah salah satu dari metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini bukanlah tes diagnostik ya, atau tes IQ. Jadi aspek perkembangan yang dinilai itu yang pertama itu ada profesional, sosial, kemudian atau perilaku sosial, kemudian fine motor editif, yaitu gerakan motorik halus. Setelah itu ada language, bahasa, gross motor, itu gerakan motorik kasar, ya. Dan di sini juga ada alat dan tempat yang digunakan. Yang pertama itu ada alat peraga yang terdiri dari gulungan benang wol berwarna merah, panjangnya sekitar 10 meter ya, cm. Kemudian kismis, manik-manik atau kerincingan dengan ganggang yang kecil. Kemudian 10 buah kubus berwarna-warni ukuran 2,5 cm kali 2, ya betul. Kemudian permainan anak seperti boneka kecil, ada botol susu. Kemudian di sini juga ada lembar formulir DDST. Kemudian buku petunjuk sebagai referensi. Tempat yang digunakan tenang atau tidak berisik serta bersih juga ya. Dan di sini ada prosedur DDST terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, secara periodik dilakukan pada semua anak yang berusia 3 sampai 6 bulan. Kemudian ada 9 sampai 12 bulan, 18 24 bulan sampai 3 tahun, 4 tahun, kemudian 5 tahun. Dan tahap yang kedua yaitu dilakukan pada mereka yang dicurigai ada hambatan perkembangan pada tahap pertama. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi diagnostik yang lengkap. Dan yang ini adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan DDST ya. Yang pertama itu sapa orang tuanya atau pengasuh dan anak dengan ramah. Kemudian jelaskan tujuan dilakukan tes, kemudian hitung umur anak dan buat garis umur ya. Ini ya contohnya. Kemudian bila anak lahir prematur, koleksi faktor prematuritasnya ya. Kemudian yang keenam, tarik garis umur dari atas ke bawah dan cantumkan tanggal pemeriksaan pada ujung garis umur. Ya, kemudian selanjutnya yang ketujuh, lakukan tugas perkembangan untuk tiap skor perkembangan, dimulai dari skor yang paling mudah yang terletak di sebelah kiri garis umur, kemudian dilanjutkan sampai ke kanan garis umur. Kemudian inilah langkah lanjut yang tadi ya. Pada tiap sektor dilakukan minimal 3 tugas perkembangan yang paling dekat ya, di sebelah kiri garis umur serta tiap tugas perkembangan yang ditembus garis umur. Bila anak tidak mampu melakukan salah satu uji coba pada langkah, yaitu gagal atau menolak, tidak ada kesempatan. Lakukan pencobaan tahap ke sebelah kiri garis umur pada sektor yang sama sampai anak dapat lulus 3 tugas perkembangan. Kemudian bila anak mampu melakukan salah satu tugas pada langkah yang I, lakukan tugas tambahan ke sebelah kanan garis umur pada sektor yang sama sampai anak gagal.
ya. Kemudian ini ya tadi ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam pemberian sektor nilai. P itu pas itu lulus. Jadi anak melakukan uji coba dengan baik atau ibu atau pengasuh memberikan laporan itu tepat, dapat dipercaya bahwa anak dapat melakukannya. Kemudian F, fail itu gagal ya. Jadi anak tidak dapat melakukan uji coba dengan baik atau ibu pengasuh anak memberi laporan tepat bahwa anak tidak dapat melakukan dengan baik. Kemudian no, opportunity atau tidak ada kesempatan. Jadi anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba mereka karena ada hambatan. Ya, skor ini hanya boleh dipakai pada uji coba dengan tanda R. Kemudian R, rusal atau menolak. Anak menolak untuk melakukan uji coba. Penolakan dapat dikurangi dengan mengatakan pada anak apa yang harus dilakukan. Jika tidak menyatakan kepada anak apakah dapat melakukannya, uji coba yang dilaporkan oleh ibu atau pengasuh anak tidak diskor, apalagi penolakan. Ya. Dan kita langkahnya. Kemudian 8 ini selama tes amati perilaku anak. Apabila ada yang khas atau bandingkan dengan anak lainnya, nyatakan pada orang tua atau pengasuh apakah perilaku tersebut merupakan perilaku sehari-hari ya. Jangan lupa dites sewaktu anak sakit, merasa lapar, juga masa lapar. Dan ini yang terakhir ya, langkah-langkah mengambil kesimpulan. Jadi di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada abnormal, yang dimana bila didapatkan 2 atau lebih terlambat pada 2 skor atau lebih. Kemudian bila dalam 1 skor atau lebih dengan 1 keterlambatan dan pada skor yang sama tersebut tidak ada yang lulus pada kotak yang permotongan dengan garis yang vertikal usia. Kemudian yang ke B itu meragukan. Bila pada 1 skor didapatkan 2 keterlambatan atau lebih dan pada skor yang sama tidak ada yang lulus pada kotak yang terpotong dengan garis vertikal usia. Dan yang ke C tidak dapat dites atau diuji ya. Apabila terjadi penolakan yang menyebabkan hasil tes menjadi abnormal atau meragukan. Kemudian bila ada skor menolak pada 1 uji coba terletak di sebelah kiri garis atau penolakan. 1 uji yang ditebus garis umur pada daerah. Itu 75-90% ya. Kemudian lakukan uji ulang dalam 1 sampai 2 minggu ya. Kemudian yang terakhir normal. Bila tidak ada keterlambatan dan atau paling banyak 1 question atau semua tidak dapat tercantum dalam kriteria tersebut di atas. Lakukan ulang pada kontrol berikutnya. Nah, jadi sekian ya untuk penjelasan saya tentang DDST ini. Saya ucapkan terima kasih.